Profesor Ibu, sejauh mana penerapan yang sudah dilakukan terkait dengan penerapan platform Merdeka Mengajar? Untuk platform Merdeka Mengajar ini kan sudah jalan, tetapi sebagian ini yang menjadi kendala bagi kami di sekolah ini guru-guru yang sudah senior, apalagi pemanfaatan guru yang ada memang agak kurang, tetapi ya ini tetap ada kolaborasi dengan guru yang senior, ini tetap jalan. Jadi menjadi kendala juga dari senior ya, yang guru senior sudah hampir pensiun, tapi itu menjadi kendala pada saat pelaksanaan penerapan PNM. Nah, untuk PNM itu sendiri itu kan ada berapa media yang di sana atau jenis PNM yang di sana. Nah, terkait dengan observasi pembelajaran yang ada di PNM, kira-kira penerapan atau pelaksanaan observasi pembelajaran yang ada di PNM sudah dilaksanakan sejauh mana? Untuk observasi pembelajaran ini sudah dilakukan dalam BPM, sudah jalan, dan dalam observasi ini kan juga untuk PNM ini kan ada yang mengunggah video, ada aksi nyata. Nah ini butuh proses yang dilakukan oleh beberapa guru, bukan serta-merta kan kita melakukannya, tetapi ini ada persiapan juga yang dilakukan untuk melakukan mengunggah video pembelajaran atau aksi nyata yang dilakukan. Untuk observasi pembelajaran sendiri diwajibkan untuk semua guru. Di sekolah ibu kira-kira sudah berapa persen yang sudah dilaksanakan observasi pembelajaran tersebut di PNM? Kira-kira ini kalau melihat saya amati ini kira-kira masih 50% yang sudah dilaksanakan, sementara di dan Juni ya, jadi masih dipacu untuk selesai tepat waktu yang sudah dilaksanakan pembelajaran. Yang berikut selain observasi pembelajaran ada juga yang namanya webinar ada di PNM. Nah, webinar ini dilaksanakan wajib oleh guru, baik itu yang ada di PNM atau di luar PNM. Nah, terkait dengan yang sudah dilaksanakan lewat kementerian, kira-kira penerapan untuk webinar di PNM itu sudah sejauh mana atau sudah berapa yang sudah dilaksanakan webinar aksi nyata di PNM? Ini sekitar 30% kalau untuk aksi nyata ini. Belum seluruhnya guru melakukan aksi nyata. Nah, terkait dengan webinar yang dilakukan oleh kementerian, karena ada dua webinar yang dilakukan oleh PNM tentang aksi nyata dan webinar yang dilakukan dari loket PNM itu tentang dari kementerian. Kira-kira guru di sekolah ibu sudah mendapatkan sertifikat tidak? Ini dalam beberapa minggu yang sudah dilewati, dan sekarang juga ada masih sementara melaksanakan magang guru khusus untuk teknik kendaraan ringan otomotif. Itu melaksanakan di Malang. Ada dua juga sudah kembali melaksanakan magang guru, dan itu ada sertifikat yang diterbitkan dari Malang. Yang ketiga Bu, dalam platform Merdeka Mengajar ada yang namanya komunitas belajar, dan ini wajib untuk semua. Nah, kira-kira di sekolah guru sudah banyak atau sudah berapa persen yang sudah dilaksanakan atau sudah melakukan komunitas belajar, baik itu di komunitas belajar tingkat kecil atau serumpun? Ini kalau untuk komunitas belajar atau kombel ini kira-kira sudah 50% yang sudah melaksanakan. Dan selain komunitas belajar ada juga musyawarah guru mata pelajaran. Ini sudah dilakukan antara SMK yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan 9 SMK kami melakukan MGMP dan khusus untuk guru-guru mata pelajaran. Sebelumnya Ibu menyampaikan bahwa kendala pada penerapan platform Merdeka Mengajar ini dari SDM ya, dari guru itu sendiri yang mana sudah senior, sudah mendekati pensiun. Nah, itu yang kendala. Nah, kita dari itu kalau masalah jaringan di sekolah bagaimana? Ini salah satu, apalagi terjadi pemadaman listrik, yang jelas
sudah ada in-home, tetapi ketika terjadi pemadaman listrik, ya yang jelas pasti jaringan juga tidak ada. Seperti ini yang jadi kendala. Jadi untuk kendala itu hanya pada di pemadaman lampu ya, tapi kalau pada rutin sehari-hari dia lancar untuk jadi itu karena itu faktor utama untuk bisa menerapkan PMH ya harus connect dengan internet yang bagus. Benar. Iya. Nah, sejauh ini kira-kira menurut Ibu dalam penyerapan platform Merdeka Mengajar di situ kan ada observasi pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam hal menilai. Kira-kira Ibu bagaimana pengelolaan manajemen sekolah ketika apakah Ibu sendiri memilih sejumlah guru yang ada atau melibatkan? Untuk observasi ini saya juga selaku pembina sekolah melibatkan guru senior. Jadi bukan hanya Ibu saja yang menilai, tapi melibatkan manajemen sekolah ya, sehingga nanti penyerapannya benar-benar terlaksana dengan baik. Nah, terakhir Bu, kelebihan dari PM itu sendiri atau penerapan Merdeka Mengajar, kelebihannya apa dan yang Ibu rasakan ketika sudah diterapkan di sekolah? Ini untuk platform Merdeka Mengajar ini memang hal yang sangat positif yang sudah kami lakukan selama ini itu dalam proses pembelajaran yang ada. Kami juga sudah melakukan supervisi terhadap guru-guru yang ada yang melibatkan guru-guru senior juga. Ini dilakukan dengan baik. Tetapi salah satu kendala di sini dalam proses pembelajaran, guru-guru yang sudah senior ini yang tidak mau tahu menyiapkan dokumen yang ada. Maunya mereka harus cuman mengajar. Sekedar memenuhi apa yang menjadi tuntutan mereka, yaitu mengajar. Tetapi seorang guru itu bukan cuman mengajar, tetapi dia juga harus mendidik. Disertai dengan dokumen yang ada, termasuk perangkat pembelajaran yang harus disiapkan sebagai bukti bahwa guru itu benar-benar bertanggung jawab atas apa yang dia laksanakan sebagai seorang pendidik. Jadi pada prinsipnya untuk platform Merdeka Mengajar ini membantu pada guru ya, bukan malah memberatkan kepada guru atau yang senior, meringankan kepada itu. Nah, mungkin ada kiat-kiat apa saja yang Ibu lakukan ketika guru yang sudah senior tidak bisa terlibat dalam PM tersebut? Ini yang kami lakukan adalah pendekatan dengan guru senior. Jadi tidak memberikan sanksi, tetapi kami melakukan pertemuan dengan guru senior yang ada. Kemudian kami juga melibatkan guru-guru yang masih muda, yang memang paham dengan IT yang ada. Jadi ini diberikan satu motivasi dan langsung action bahwa seorang guru itu harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Karena di zamannya Bapak karena sudah senior tidak menggunakan IT, tetapi kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi harus tetap melakukan pengembangan kompetensi. Walaupun sudah mendekati usia pensiun, kita tidak menjadi perkembangan buat itu, tapi bagaimana nanti perubahan. Jadi itu menjadi kiat untuk bisa bagaimana yang senior bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, terakhir kira-kira Ibu bisa menyampaikan ke depan seperti apa untuk PM ini? Ke depan untuk platform Merdeka Mengajar ini tetap kami laksanakan sesuai dengan apa yang regulasi yang sudah kami lakukan, dan ini tetap kami jalankan supaya terus ada peningkatan. Termasuk peningkatan kompetensi bagi Bapak Ibu guru. Jadi yang sudah kami lakukan selama ini tetap memberikan motivasi. Saya selaku pimpinan sekolah mengajak Bapak Ibu guru tetap melakukan hal-hal yang ada sesuai dengan perkembangan yang zaman. Saya juga selaku pimpinan sekolah tetap berusaha sesuai dengan apa yang jadi tuntutan ini. Kurikulum yang diterapkan sekarang, mau tidak mau
suka atau tidak suka tetap kita laksanakan sesuai dengan apa yang sudah jadi tuntutan bagi kita. Jadi tetap kita jalankan dengan baik. Itulah bincang kita terakhir dengan kita sebagai di coaching yang pada kesempatan ini insya Allah bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sekarang masing-masing. Sekarang itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.